warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah dengan NIM 2209116010, program studi Sistem Informasi kelas A. Nah, jadi di video ini saya akan membuat simulasi di CPU simulator dengan 3. Yang pertama ada FCFS, yaitu First Come First Serve, kemudian ada SJF atau biasa disebut dengan Shortest Job First, dan yang terakhir ada Deadlock. Tapi yang pertama saya akan bahas adalah FCFS atau First Come First Serve. Nah, ini tuh adalah sebuah algoritma penjadwalan yang digunakan dalam sistem operasi untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diterima oleh sistem. Nanti sesuai dengan urutan kedatangan tugas tersebut. Jadi maksudnya gimana? Nah, jadi di dalam algoritma FCFS, tugas-tugas yang datang pertama kali akan dikerjakan terlebih dahulu sebelum nantinya tugas-tugas berikutnya dikerjakan tanpa melihat sifat dan juga kepentingan tugas tersebut. Nah, misalkan apa ya? Nah, misalkan nanti contohnya jika sebuah sistem operasi menerima 3 tugas, misalnya nanti ada A, kemudian ada B, terus juga ada C. Nah, dalam urutan A, B, dan C itu, maka sistem akan menyelesaikan tugas A terlebih dahulu, baru kemudian nanti B, dan yang terakhir nanti C. Tapi, jika nanti tugas B membutuhkan waktu yang lebih lama untuk diselesaikan daripada tugas A, maka nanti tugas C harus menunggu hingga tugas B dan A selesai dikerjakan. Demikian. Nah, meskipun algoritma FCFS ini mudah dan sederhana, namun terkadang dapat menyebabkan waktu tunggu yang lama dan tidak efisien. Tidak efisiennya kenapa? Karena tidak efisien dalam menyelesaikan tugas-tugas, terutama nanti jika terdapat tugas yang membutuhkan waktu yang lama untuk diselesaikan tentunya. Dan nanti bisa jadi menumpuk di antara tugas-tugas yang lain begitu. Jadi FCFS ini sederhana dan juga mungkin tidak efisien. Kita langsung saja ke video berikutnya, yaitu implementasinya.
membahas tentang FCFS, sekarang kita lanjut ke SJF atau Shortest Job First. Nah, ini adalah sebuah algoritma penjadwalan juga pada sistem operasi tentunya yang memprioritaskan proses-proses dengan waktu eksekusi yang paling pendek untuk diproses lebih dahulu. Jadi maksudnya apa? Jadi nanti di dalam algoritma SJF, proses-proses yang telah tiba di antrian akan diurutkan berdasarkan waktu eksekusinya. Jadi dari yang paling pendek ke yang paling panjang. Lalu kemudian nanti proses dengan waktu eksekusi terpendek akan diproses terlebih dahulu dan demikian seterusnya. Terus kemudian apa sih fungsi algoritma SJF ini? Tentu saja untuk meningkatkan efisiensi penggunaan CPU dalam memproses proses yang masuk ke dalam sistem operasi. Nah, nanti dengan mengutamakan proses-proses dengan waktu eksekusi yang paling pendek, sehingga nanti algoritma SJF dapat meminimalkan waktu tunggu dan meningkatkan throughput atau biasa kita sebut dengan jumlah proses yang selesai diproses dalam unit waktu tertentu. Demikian, tapi nanti namun juga terdapat kelemahan dalam algoritma SJF, yaitu ketika terdapat proses dengan waktu eksekusi yang sangat panjang, nanti yang ditempatkan di akhir antrian. Lalu kemudian nanti hal ini akan menyebabkan proses-proses yang berada di awal antrian harus menunggu cukup lama untuk diproses. Oleh karena itu, algoritma SJF sering diterapkan dengan beberapa modifikasi untuk mengatasi kelemahan tersebut. Nah, juga nanti seperti SJF ini dengan prioritas, kemudian nanti ada SJF dengan permission, kemudian nanti ada SJF dengan time quantum. Langsung saja kita ke implementasinya.
selanjutnya kita lanjutkan dengan deadlock. Nah, jadi deadlock ini tuh adalah sebuah kondisi pada sistem komputer di mana nanti dua atau lebih proses saling menunggu sumber daya yang sama atau biasa disebut dengan research. Nah, nanti kemudian untuk diambil atau digunakan. Nah, selanjutnya proses-proses tersebut tidak dapat melanjutkan eksekusinya dan terjebak dalam sebuah lingkaran tanpa akhir. Maksudnya apa? Jadi nanti dia tuh menghambat kinerja sistem secara keseluruhan. Nah, contoh mudahnya tuh misalnya gini, misalnya ada proses A, dia memegang sumber daya X. Nah, dan nanti membutuhkan sumber daya Y yang sedang dipegang oleh proses B. Misalnya nanti proses B memegang sumber daya Y dan membutuhkan sumber daya X yang sedang dipegang oleh proses A. Nah, dalam kondisi ini, kedua proses akan terjebak dalam lingkaran tanpa akhir dan tidak dapat melanjutkan eksekusinya. Nah, makanya nanti deadlock ini tuh dapat terjadi karena beberapa faktor. Nah, seperti nanti penggunaan sumber daya yang tidak terkoordinasi, kemudian nanti ada alokasi sumber daya yang tidak memadai, kemudian nanti ada kegagalan dalam melepaskan sumber daya setelah digunakan. Deadlock juga nanti seringkali sulit dideteksi dan diatasi sehingga dapat menyebabkan kerusakan atau kegagalan sistem yang lebih serius. Nah, untuk itu nanti ada pencegahannya. Pencegahannya biasanya ada beberapa strategi yang dapat diterapkan dan beberapa strategi itu adalah yang pertama, untuk menghindari penggunaan sumber daya bersama atau biasa disebut dengan shared resource. Kemudian juga nanti menerapkan algoritma penjadwalan atau biasa kita sebut dengan scheduling algorithm yang sesuai. Kemudian nanti ada menggunakan teknik alokasi sumber daya yang aman dan terkoordinasi seperti metode Bankers algorithm. Nah, nanti juga menerapkan teknik pemulihan atau biasa kita sebut dengan recovery technique. Dan ini juga jika terjadi deadlock seperti membebaskan sumber daya secara paksa atau nanti merestart sistem secara keseluruhan. Nah, dalam mengatasi deadlock tentunya diperlukan pemahaman yang lebih baik mengenai konsep dasar dan faktor penyebabnya, serta kemampuan untuk mengidentifikasi, mencegah, dan menyelesaikan kondisi deadlock yang muncul. Nah, makanya nanti terdapat 4 kondisi yang harus dipenuhi agar terjadi deadlock. Yang pertama, ada mutual exclusion atau biasa kita sebut dengan eksklusivitas saling, yaitu setiap sumber daya atau research hanya dapat digunakan oleh satu proses pada satu waktu. Dalam kondisi mutual exclusion, jika suatu proses telah mengakses atau memegang sebuah sumber daya, maka nanti sumber daya tersebut tidak dapat diakses atau digunakan oleh proses lain sampai sumber daya tersebut telah dilepaskan oleh proses yang sedang menggunakannya. Selanjutnya nanti yang kedua ada hold and wait. Artinya apa? Artinya nanti menahan dan menunggu. Jadi nanti suatu proses memegang setidaknya satu sumber daya dan menunggu untuk memegang sumber daya tambahan yang dipegang oleh proses lain. Nah, dalam kondisi hold and wait, suatu proses yang sedang memegang sumber daya tidak melepaskan sumber daya tersebut saat menunggu untuk memegang sumber daya lain. Sehingga nanti apa? Sehingga nanti menghalangi proses lain yang membutuhkan sumber daya tersebut. Kemudian yang ketiga ada namanya no preemption atau no preemption itu sudah kita sebut dengan tidak dapat dicabut, adalah suatu sumber daya juga yang tidak dapat dicabut secara paksa dari suatu proses yang sedang menggunakannya. Nah, kemudian juga dalam kondisi ini, jika suatu proses telah memegang sumber daya, maka sumber daya tersebut tidak dapat dicabut secara paksa oleh sistem atau proses lain, sehingga nanti menghalangi proses lain yang membutuhkan sumber daya tersebut. Nah, kemudian ada circular wait. Ini tuh yang paling sering kita sebut, yaitu penantian melingkar. Yaitu terdapat sebuah siklus tunggal dari proses-proses yang saling menunggu untuk memegang sumber daya. Nah, dalam kondisi circular wait terdapat siklus atau lingkaran dari proses-proses yang saling menunggu untuk memegang sumber daya yang diperlukan oleh proses lain dalam siklus tersebut. Kemudian jika keempat kondisi ini terpenuhi secara bersamaan pada suatu sistem, maka akan terjadi deadlock. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya deadlock, perlu dilakukan upaya untuk menghindari atau menghilangkan salah satu atau beberapa kondisi di atas. Demikian, kita lanjut ke implementasinya.